27. Kita kan belum jadian. Dert, dert, kering. Saat mereka bertiga sedang asyik menikmati makanan mereka masing-masing, tiba-tiba saja ponsel pintar milik Evelyn bergetar dan kemudian berdering dengan cukup nyaring. Evelyn bergegas meraih ponselnya dari atas meja makan dan langsung menekan tombol jawab setelah matanya melirik sekilas pada layar ponselnya yang sudah menyala terang. "Halo, Mah. Ada apa?" tanya Evelyn. "Kamu ada di mana, Evelyn?" tanya sang mama dari seberang telepon. "Di Mall Alexander, Mah. Kan Evelyn sudah memberitahu mama tadi." Sahut Evelyn terlihat agak bingung setelah mendengar pertanyaan dari mamanya tersebut. "Iya, mama tahu. Maksud mama, kamu ada di lantai berapa?" "Saat ini mama ada di lobi mall lantai 1. Ujar sang mama. "Langsung naik ke lantai 5 saja, Mah. Aku dan Sarah ada di food court, sedang makan." Ucap Evelyn yang merasa sedikit heran saat dia tahu jika sang mama menyusulnya ke mall. "Oke, mama segera ke sana." Sahut sang mama yang kemudian bergegas menutup sambungan telepon mereka. "Bibi Roslyn datang kemari?" tanya Sarah tiba-tiba. "Iya," sahut Evelyn singkat. Mendengar jawaban dari Evelyn, Sarah langsung memandang ke arah Stephen dan berkata sambil tersenyum kecil. "Stephen, bersiap-siaplah. Kamu harus pandai-pandai menarik simpati Bibi Roslyn agar kamu bisa mendapat lampu hijau untuk mendekati putrinya yang cantik ini. Mamanya Evelyn ini orangnya galak dan tegas. Kalau sampai dia tidak menyukai kamu, jangan harap kamu bisa mendekati Evelyn." Ujar Sarah sengaja menggoda Stephen. "Kak Sarah, ngomong apaan sih? Aku dan Stephen kan belum ada hubungan apa-apa. Awas ya kalau Kak Sarah sampai ngomong yang aneh-aneh ke mama. Aku laporin Brian." Protes Evelyn. "Loh, ini masalah penting Evelyn. Bisa dekat dengan calon mertua perempuan itu adalah sesuatu yang sangat bagus bagi seorang pria saat dia ingin mendekati seorang gadis Evelyn. Betul gak ucapan aku ini, Stephen?" Sahut Sarah sengaja menggoda Evelyn. "Betul sekali Sarah. Aku setuju sekali dengan kamu. Tentu saja aku harus bisa mendapatkan restu dari mamanya Evelyn." Tukas Stephen tanpa ragu. Evelyn terdiam sambil manyun dan memilih untuk tidak melanjutkan debatnya dengan Sarah yang sudah didukung oleh Stephen, karena dengan otak cerdasnya, Evelyn langsung bisa tahu jika sebenarnya Sarah sedang menggodanya. "Apakah Sarah sengaja membantu Stephen ya?" batin Evelyn bertanya-tanya. "Terserah Kak Sarah sajalah. Dalam masalah ini, kakak kan sudah lebih berpengalaman daripada aku." Sahut Evelyn akhirnya. Dalam hati Evelyn memang belum tumbuh perasaan apapun terhadap Stephen, selain rasa terima kasih yang sangat besar karena Stephen telah menemukan, menyimpan dan mengembalikan kalung kesayangannya. Awas kamu Stephen. Kamu malah membantu Kak Sarah dan tidak mendukung aku. Kamu belum tahu siapa Evelyn." Gumam Evelyn dalam hati. "Bibi Roslyn, kami di sini!" teriak Sarah dengan cueknya saat melihat Roslyn sedang celingukan di area food court mencari-cari mereka. Roslyn langsung menengok ke arah sumber suara dan dilihatnya Sarah sedang berdiri dan melambaikan tangan kepadanya. Di sana mereka rupanya." Gumam Roslyn sambil bergegas mendatangi meja tempat Sarah dan Evelyn berada. "Jadi kamu yang telah menemukan kalung Evelyn dan menyimpannya dengan baik selama 2 tahun ini, Stephen?" tanya Roslyn yang tampak terheran-heran setelah dia mendengar cerita Evelyn tentang kalung kesayangannya tersebut. "Betul Nyonya Roslyn," sahut Stephen. "Panggil aku Bibi, seperti Sarah. Jangan memanggil aku dengan sebutan Nyonya, kesannya jadi kurang akrab." Tukas Roslyn ramah. "Baik Bibi Roslyn," ucap Stephen sambil tersenyum senang. "Sepertinya misiku untuk bisa mendapatkan simpati dari mamanya Evelyn akan berjalan dengan sukses." Gumam Stephen dalam hati saat dia mendapat sambutan yang begitu baik dari Roslyn.
Evelyn tampak tersenyum senang saat mendengar Stephen langsung memanggil Bibi kepada mamanya karena Evelyn mendapat ide untuk mengerjai Stephen gara-gara masalah panggilan tersebut. Nah, karena mamaku sudah menjadi bibi kamu, maka kita juga sudah menjadi kakak dan adik. Aku sungguh senang bisa menjadi adik kamu, Stephen. Tukas Evelyn tiba-tiba. Tidak bisa seperti itu, Evelyn. Bagaimana ini, Sarah? Sahut Stephen terlihat bingung sambil menengok ke arah Sarah seakan minta pertolongan. Bagaimana apanya, Stephen? Bukankah yang dikatakan oleh Evelyn itu bagus sekali? Kita akan menjadi seperti keluarga besar. Tukas Sarah, bukannya membantu Stephen tetapi malah dengan sengaja mendukung pernyataan Evelyn. Betul sekali apa yang baru saja diucapkan oleh Sarah tersebut, Stephen. Mengapa kamu malah terlihat bingung seperti itu? Apa jangan-jangan kamu malu mempunyai adik seperti Evelyn? Rosalind yang tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya antara Evelyn dan Stephen, langsung saja mendukung perkataan Sarah. Bukan begitu, Bibi. Tentu saja aku tidak malu sama sekali memiliki adik secantik Evelyn. Tetapi, Stephen tampak ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Sudahlah, Stephen. Tidak usah merasa sungkan sama mama. Aku juga tidak merasa malu punya kakak seperti kamu. Potong Evelyn sambil berusaha menahan tawanya. Evelyn terlihat benar-benar puas karena dia bisa mengerjai Stephen sampai Stephen tampak kebingungan seperti itu. Bibi Rosalind, Stephen bukannya malu memiliki adik cerewet seperti Evelyn. Tetapi Stephen memang tidak ingin Evelyn menjadi adiknya, tetapi dia ingin agar Evelyn menjadi... Kak Sarah, stop! Potong Evelyn tiba-tiba dengan wajah yang sudah berubah merah. Rosalind langsung paham dengan maksud ucapan Sarah. Apalagi saat dia melihat wajah putrinya yang tiba-tiba saja berubah. Oh, seperti itu rupanya. Mama sih setuju saja selama kalian berdua memang saling menyukai. Ucap Rosalind langsung ikut-ikutan menggoda Evelyn. Terima kasih, Bibi Rosalind. Tukas Stephen cepat sambil matanya melirik ke arah Evelyn. Terima kasih apanya? Kita kan belum jadian, Stephen. Seru Evelyn sambil bersungut-sungut kesal. Itu cuma masalah waktu saja, Evelyn. Betul tidak, Bibi Rosalind? Sahut Stephen dengan penuh percaya diri karena merasa telah mendapatkan dukungan dan juga persetujuan dari Rosalind. Hi. Untuk masalah yang satu ini, Bibi tidak mau ikut campur Stephen. Semuanya terserah kalian berdua. Meski sebenarnya aku akan merasa senang sekali jika bisa punya menantu seperti kamu. Ujar Rosalind seperti belum merasa puas untuk menggoda Evelyn. Mama! Teriak Evelyn tanpa sadar, sampai beberapa orang pengunjung food court yang terkejut saat mendengar teriakan Evelyn, langsung menengok ke arah meja mereka. Evelyn langsung menutup mulutnya dengan tangan saat dia menyadari ada banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Makanya, jangan suka teriak di tempat umum. Goda sang mama. Ternyata mamanya Evelyn asik juga. Gumam Stephen dalam hati. Aku juga senang sekali jika bisa menjadi menantu Bibi, mendapatkan seorang mama mertua seperti Bibi, merupakan berkah yang sangat besar bagiku. Ujar Stephen yang langsung membuat Evelyn memandang ke arahnya dengan mata melotot yang bagi Stephen malah terlihat sangat lucu. Sudahlah Evelyn, jangan melotot seperti itu, nanti Stephen bisa stres dan ketakutan melihat kamu. Ucap sang mama sengaja bercanda. Untuk urusan hati kalian berdua, mama tidak akan ikut campur. Kalau memang sudah jodoh, pasti akan bersatu juga. Seperti Sarah dan Brian. Sambung sang mama. Kali ini dengan nada suara terdengar sangat serius. Sepertinya mereka memang sudah berjodoh, Bibi Rosalind. Buktinya kalung Evelyn sudah dipakai oleh Stephen selama 2 tahun dan dia menjaga kalung itu dengan sepenuh hati. Kalau kalungnya saja dijaga dengan begitu hati-hati, apalagi pemiliknya. Celetuk Sarah kembali menggoda Evelyn. Awas kamu, Kak Sarah! Seru Evelyn dengan suara ditahan sambil mengacungkan tinju kecilnya kepada Sarah. Hei!
Kalian ini kalau sudah bercanda sampai tidak ingat waktu. Lihat makanan kalian sampai dingin semua. Ujar Rosalind sambil terkekeh geli melihat interaksi antara Avalon dan Sarah. Benar-benar sebuah keluarga yang hangat dan menyenangkan. Aku harus berusaha sekuat tenaga agar aku bisa berhasil menjadi bagian dari keluarga ini. Gumam Stephen dalam hati. Waktu 1 hari terlewat begitu saja tanpa terasa. Mengapa mereka berdua belum muncul juga? Bukankah pesawatnya sudah mendarat dari tadi? Gumam Sarah terlihat tidak sabar. Hei, hei, hei. Santai saja, sayang. Mereka kan masih harus berurusan dengan bagian imigrasi. Sahut Brian sambil terkekeh geli saat melihat Sarah berjalan mondar-mandir di terminal penjemputan. Nah, itu mereka datang. Ujar Brian. Naomi! Kak Sarah! Naomi langsung berlari ke arah Sarah begitu keluar dari pintu kedatangan penumpang. Aku kangen sekali Kak Sarah. Ucap Naomi sambil memeluk Sarah dengan erat. Apa kamu pikir aku tidak kangen dengan adikku yang cerewet ini? Sahut Sarah. Apa kalian mau terus berpelukan seperti itu, atau ikut kami pulang? Ucap Brian sambil membantu Sean membawa koper Naomi sambil berjalan menuju ke arah mobil mereka. Sarah dan Naomi langsung bergegas melepaskan pelukan mereka dan berjalan santai di belakang Sean dan Brian. Mengapa kamu menggunakan Rolls-Royce Phantom, Brian? Bukankah lebih keren jika kamu menjemput kami menggunakan mobil sport? Tanya Naomi, langsung kambuh isengnya saat dia melihat mobil yang dibawa Brian. Brian memang jarang sekali mau membawa mobil Rolls-Royce Phantom miliknya. Kalau aku membawa mobil sport, apa kamu dan Sean mau naik di atap mobil, Naomi? Sahut Brian sekenanya. Hei, 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 iya juga. Tukas Naomi sambil terkekeh geli saat menyadari kesalahan dari pertanyaannya barusan. Tak berapa lama kemudian, terlihat mobil yang dikendarai oleh Brian meninggalkan area bandara. Karena mereka memang tidak sedang terburu-buru dikejar waktu, Brian membawa mobilnya dengan santai dalam kecepatan sedang. Sarah, lusa depan aku dan Sean akan pergi ke Mortis untuk menemui Paman Lynch. Aku ingin melakukan konsultasi sekaligus minta saran dari Paman Lynch agar aku bisa melakukan terapi pada Sean sehingga dia bisa selalu mengontrol dirinya meski sedang dalam keadaan semarah apapun. Ujar Brian sambil terus fokus mengemudi. Apa itu ada hubungannya dengan perubahan warna mata Sean, Brian? Tanya Sarah langsung menebak dengan tepat. Iya, sebenarnya masalah perubahan warna itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Itu malah bagus buat Sean, minimal bisa digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Seloroh Brian. Sialan kamu, Brian. Aku harus berlatih dengan sangat keras dan bersusah payah menembus hutan untuk mendapatkan ilmu ini, tahu? Gerutu Sean kesal. Hei, hei, hei. Ya aku tahu. Sahut Brian sambil terkekeh. Keadaan yang paling berbahaya adalah saat Sean lepas kontrol. Tenaganya yang naik berkali-kali lipat bisa membahayakan siapapun yang berada di sekitarnya. Saat itu terjadi, Sean seperti berubah menjadi hewan buas yang haus darah. Ujar Brian kembali bersikap serius. Bisa sampai separah itu ya? Gumam Sarah terheran-heran. Iya Kak Sarah, aku pernah melihat Sean berubah dan seperti hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Untung saja waktu itu aku masih bisa menenangkan Sean yang akhirnya kembali normal. Tukas Naomi. Semoga saja Paman Lynch memiliki solusi untuk mengobati Sean. Ujar Sarah berharap. Aku juga berharap seperti itu, Sarah. Aku sungguh merasa sangat khawatir jika suatu saat nanti aku akan melukai orang yang tidak bersalah ketika aku dalam keadaan tidak sadar. Sahut Sean. Baru saja Sean selesai berbicara, tiba-tiba saja dia langsung menengok ke arah Brian dan bertanya. Ada apa, Brian? Tanya Sean saat merasa mobil yang dia tumpangi berjalan semakin melambat. Coba kamu perhatikan bagian atas pepohonan yang ada di samping kiri jalan itu, Sean. Tukas Brian.
Sean langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Brian dan segera diikuti pula oleh Sarah dan Naomi. Sepertinya ada dua orang berilmu tinggi yang sedang berkejaran menuju ke arah pusat kota Rhodes. Gumam Sean. Brian, mengapa aku tiba-tiba saja teringat Nora dan Tuan Bowens? Ucap Sarah dengan nada khawatir. Coba kamu langsung hubungi Nora, Sarah. Tanyakan posisi dia dan papanya saat ini berada di mana. Kita akan ke sana secepatnya. Sahut Brian setelah dia mendengar ucapan Sarah. Tanpa membuang waktu lagi, Brian segera menginjak pedal gas mobilnya lebih dalam, hingga mobil Rolls-Royce Phantom tersebut langsung melaju kencang menembus jalanan yang kebetulan sedang tidak terlalu ramai. Nora dan papanya sedang berada di rumahnya, Brian. Ucap Sarah setelah dia berhasil menghubungi Nora. Oke, kita langsung terbang ke sana. Sahut Brian sambil terus menambah kecepatan mobilnya.